Pertama, PAUD Pelita Tipek Torot dibangun berdasarkan semangat, sehingga waktu itu boleh dikatakan tubruk saja. Yang penting ada PAUD, kita mengajar juga campur sari lah, mau mengajar yang mendampingi anak seperti ini, seperti ya saya mau pribadi daripada para tutornya. Ketika ketimpangan itu, teman-teman dari WVI juga sempat datang berkunjung dan mereka menganjurkan. Pertama yang dianjurkan itu adalah bagaimana ini PAUD pendidikan anak usia dini ini dirubah menjadi pengembangan anak usia dini. Waktu itu saya juga komplain karena mau bilang pengembangan tapi ada kesehatannya, ada perlindungannya, tapi yang selama ini yang perhatikan kami itu dari pendidikan saja. Akhirnya waktu itu saya diperkenalkan untuk magang di Manggarai, melihat PAUD HI yang di Manggarai. Setelah itu saya datang, saya mengajak teman-teman untuk membuat seperti yang saya pernah melihat di Manggarai. Akhirnya WVI untuk memprogramkan pelatihan untuk para pendidik, dan pada saat ini kami sudah sampai pelatihan di tahap yang keempat. Itu untuk pengembangan pembelajaran konteks Kula Babong. Dulu perpustakaan kami rusak karena angin yang besar, kemudian diperbaiki dengan megah. Setelah itu, kami merayakan misa syukur. Setelah itu, Pak Guru menyuruh kami setiap jam istirahat membaca buku di perpustakaan. Saya suka membaca buku semut yang baik hati. Setelah perpustakaan kami jadi, saya merasa senang karena banyak bukunya, kursinya, dan luas. Dulu sebelum Wahana Visi Indonesia masuk ke desa kami, banyak anak belum memiliki akta lahir. Namun setelah masuknya Wahana Visi Indonesia, kami bisa bekerja sama agar semua anak memiliki akta lahir, sehingga kami bisa mendeklarasikan 100% akta lahir anak di desa kami. Sebelum tahun 2009, masalah gizi di Kabupaten Sika, terutama masalah kekurangan gizi masih cukup tinggi, dan yang dilakukan bersama WVI antara lain adalah peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dilatih menjadi konselor pemberian makan bayi dan anak atau PMBA. Kemudian dilatih juga menjadi fasilitator konselor PMBA. Sehingga kami sebagai tenaga kesehatan bisa melatih kader untuk menjadi konselor PMBA. Sehingga peningkatan kapasitas kader pun dilakukan selama beberapa tahun, mengingat mereka adalah orang yang paling dekat dengan masyarakat untuk bisa memberikan konseling kepada masyarakat, terutama konseling PMBA bagi ibu balita. Kegiatan lain yang dilakukan bersama WVI antara lain juga pemberdayaan masyarakat, seperti adanya PMT Positif Deviance. PMT Positif Deviance ini sangat dirasakan bermanfaat oleh masyarakat karena selain mereka mendapatkan tambahan nutrisi, mereka juga dilatih untuk membuat makanan bergizi dari bahan pangan lokal. Ini sangat dirasakan manfaatnya oleh ibu-ibu balita, terutama mereka bisa memanfaatkan makanan yang ada di sekitar mereka untuk menjadi makanan yang bergizi. Kemudian juga ada mobile posyandu. Nah, mobile posyandu ini menurut para kader ini sangat membantu untuk mereka bisa memberikan konseling apa terhadap balita sesuai dengan masalah yang ditemui pada saat penimbangan. Sehingga kader tidak merasa bingung kalau hasil penimbangannya seperti ini, itu kader harus melakukan apa, itu sudah tersedia di fasilitasnya di aplikasi mobile posyandu. Nah, beberapa tahun belakangan memang stunting di Kabupaten Sika menurun, bahkan kami sempat mendapatkan sertifikat penghargaan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT karena stunting di Kabupaten Sika menurun cukup signifikan, dan ini berkat kerjasama dengan Wahana Visi Indonesia.
sebelum bermitra bersama Wahana Visi Indonesia, kondisi desa saya terkhusus dalam upaya pemenuhan hak bagi anak dan perempuan itu masih jauh dari harapan. Dan memang masyarakat terikat dalam sebuah kultur atau budaya yang mengikat bahwa anak ditempatkan pada posisi terbelakang. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih ketika dalam mitra bersama dengan Wahana Visi Indonesia dilakukan sosialisasi secara rutin terus-menerus dan diedukasi secara terus-menerus, maka hal atau kebiasaan ini lama-kelamaan terus tergerus dan semakin menghilang. Dan muncullah praktek-praktek baik, praktek-praktek positif yang terjadi dari waktu ke waktu. Pemerintah desa berkomitmen mengalokasikan anggaran dan memberikan ruang untuk anak-anak, dan lebih luar biasa bahwa desa dalam komitmen itu melahirkan sebuah peraturan di tingkat desa yang fokus pada anak, yaitu Perdes Pembangunan Desa Berbasis Hak Anak. Sehingga pengalokasian anggaran itu sudah didasari pada sistem peraturan di desa. Dan ini terakhir saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wahana Visi Indonesia karena dalam kemitraan ini sudah berkontribusi sesuatu yang positif dan luar biasa untuk pembangunan generasi desa ini dan juga generasi bangsa ini. Kami selalu melibatkan mereka untuk mulai dengan proses pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pelaporan. Anak-anak ini selalu dilibatkan, sehingga mereka juga kalau diundang oleh pihak pemerintah desa, mereka selalu setia dan untuk hadir. Dan bahkan kami buat musyawarah khusus tentang untuk Forader ini atau forum anak desa ini, sehingga ada beberapa hal masukan menjadi kebutuhan mereka kami akomodir dalam forum anak desa ini atau musyawarah anak desa ini. Saya Joni Nuria, area program manajer Wahana Visi Indonesia di Kabupaten Sika. Melalui kesempatan ini saya hendak menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para sponsor, baik yang ada di Kanada maupun Indonesia, kepada para donatur yang telah berkontribusi untuk pelayanan di Kabupaten Sika. Penghargaan dan terima kasih juga kepada pemerintah Republik Indonesia, mulai dari pemerintah pusat sampai kabupaten yang telah mengizinkan Wahana Visi Indonesia melakukan pelayanan ini. Terima kasih dan penghargaan yang sama juga kepada para mitra, baik gereja, pemerintah desa, maupun setiap lembaga yang ikut bekerja sama. Begitu juga kepada masyarakat, anak dan keluarga, juga setiap individu yang sudah terlibat sejak awal tahun 2008 sampai 2021 yang memungkinkan pelayanan ini boleh berlangsung dengan baik. Setelah saya mengikuti beberapa kegiatan yang diadakan Wahana Visi Indonesia, di situ saya mulai sadar kalau misalnya kegiatan yang dulu dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia itu sangat bermanfaat, terutama untuk mengembangkan dan menggali potensi diri kita sendiri. Nah, dalam kegiatan berorganisasi saya mulai belajar bagaimana mengikuti organisasi, kemudian bagaimana jika mengambil peran dalam suatu kepanitiaan, kemudian cara belajar supaya public speakingnya itu bagus. Saya telah merasakan manfaat menjadi salah satu anak sponsor Wahana Visi Indonesia. Saya ingin mengajak siapapun Anda untuk menjadi sponsor anak Wahana Visi Indonesia untuk membantu anak-anak Indonesia lainnya untuk menjadi lebih baik.